Oke, halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel saham di analisa teknikal dan bayar mulai kirian. Seperti biasa hari ini hari Kamis 14 Juli 2022, masih hari yang cukup menarik. IHSG masih bertahan dan melanjutkan konten kemarin yang saya bilang beberapa saham pada di support krusial, opsinya cuma 2, breakdown atau rebound, dan ternyata hari ini kita masih dikasih rebound. Tuh. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram, atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, ntar. Sorry ya, ini saya bikin konten jam 16.36 dan itu di RTI Bisnis, pergerakan asing belum keluar, jadi saya coba pakai salah satu aplikasi sekuritas ya. Nanti kita bahas aja TA-TA-nya dan apa ya. Sepertinya hari ini nggak bisa pakai bandarmologi karena saya juga berhubung habis ini mau ada acara jam 5 sore saya harus keluar, jadi saya bikin konten dulu biar ya itulah. Kelebihannya nanti bisa upload lebih cepat, cuman kekurangannya mungkin nggak pakai bandarmologi, nggak pakai broker summary, nggak pakai foreign flow, karena ya itu yang bikin, ini mas sedikit curhat ya, yang bikin CCS juga uploadnya malam-malam. Kalau misalkan teman-teman dulu inget ya, 2021 awal tuh saya bikin konten sebelum maghrib itu udah di up lah. Biasanya saya kelar market jam setengah 4, jam 4 saya langsung bikin konten. Nah itu nanti jam 6 tuh udah bisa muncul di YouTube. Cuman sekarang karena regulasi baru, pertama nunggu broker summary harus biasanya jam 5-an itu baru muncul. Dan sekarang tambah lagi nunggu foreign tuh juga jam 5-an. Jadi ya kalau belum jam 5 belum bisa bikin konten. Dan biasanya kalau bikin konten jam 5 kepotong maghrib. Jadi saya biasa bikin konten habis maghrib sekitar jam 6, setengah 6 gitu baru bikin konten. Makanya uploadnya ya jadinya agak malam juga, jam 9, jam 8, karena ada durasi ngupload, terus juga ada proses HD, terus juga ada cek copyright ya dari YouTube. Jadilah itulah yang bikin saat ini CCS kalau ngupload malam-malam beda sama dulu. Cuman ya berhubung ini saya ada acara, jadi mau nggak mau harus bikin konten sekarang kayak sampai malam nanti saya pergi. Cuman mohon maaf nggak ada bandarmologinya. Ya itu sedikit curhatan dari konten kreator mungkin ya. Konten kreator yang banyak regulasi ya, mengikuti bursa. Oke, kita akan langsung masuk ke transaksi hari ini, yang dimana transaksinya 10,659 triliun dengan pergerakan asing yang disayangkan belum muncul di RTI Bisnis. Tapi nanti untuk saham-sahamnya saya pakai aplikasi sekuritas yang sudah muncul. Kalau kita lihat juga semalam itu kayak ada shockwave ya, pengumuman inflasi US, terus beberapa market pada drop, kripto juga drop, cuman waktu closing pada membaik. Jadi sepertinya ada potensi sudah price in. Dan kalau kita lihat IHSG tidak ada panic selling sama sekali, malah cenderung menguat. Jadi ya saya rasa untuk inflasi kali ini sudah price in. Tinggal nanti kita lihat kalau misalkan inflasi itu kan solusinya meningkatkan suku bunga ya. Nah itu apakah udah price in atau belum, nanti kita cek. Nah kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing. Ini pakai beda aplikasi ini. Pakai aplikasi sekuritas. Yang pertama ada PTBA 58,9 miliar, ada Telkom 43,1 miliar, Astra 34 miliar, Avia 23,4 miliar, ADMR 23,3 miliar, Care 22,4 miliar, Saratoga 18,1 miliar, Buga 16,8 miliar, SMDR 14,5 miliar, MDKA 14 miliar, Unilever 11,5 miliar, NATO 11,1 miliar, dan SSMS 10,4 miliar.
Masuk ke saham-saham yang jualan asing ada BBRI 275 miliar, Bank Mandiri 131 miliar, BBCA 112 miliar, Antam 93,5 miliar, BBNI 41,9 miliar, Tower 31,8 miliar, BEPS 27,4 miliar, Akra 18,5 miliar, Agro 15,9 miliar, Film 14,7 miliar, NISP 11,3 miliar, BNGA 10,5 miliar, dan PNBN 10,2 miliar. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang melanjutkan konten kemarin. Kalau teman-teman ngecek konten kemarin ya, saya bahas beberapa Big Bang, itu ada BCA, terus ada Astra, ada satu lagi BNI, ya Astra bukan Big Bang sih tapi Big Cap. Dan kalau kemarin kita bahas, semua ketiga saham-saham tersebut sedang berada di area krusial. Itu selain di area kuat, support kuat, itu juga berada di trend line. Dan saya bilang ya opsinya cuma 2, jebol bareng-bareng, kalau enggak ya rebound bareng-bareng. Dan kalau dilihat dari candle hari ini, sepertinya mereka rebound semua, ada penguatan dari IDX Finance juga dan lain sebagainya. Ya, satu hal yang bisa disimpulkan kali ini adalah 6.500 masih bertahan oleh IHSG, masih bertahan di 6.500. Bahkan low-nya cuma sampai 6.600. Jadi ya, so far IHSG masih kuat di area 6.500. Tapi ya pergerakan kita belum signifikan selama belum breakout candle 4 Juli. Nih ya, kita masih bakal berada di dalam sini terus. Range 6.800 sampai range 6.500. Sampai kapan? Sampai dia breakout. Entah breakout atau breakdown, gak ada yang tahu. Jadi ya, kita bakalan tetap sepi transaksinya selama IHSG belum breakout 68, kalau enggak 65. Jadi ya nikmati aja momen-momen seperti ini. Biasanya ini momen markdown, akumulasi, tinggal pilih-pilih sahamnya dan batasi resiko selalu. Itu sih. Saat ini 6.500 masih bisa dijadikan support krusial, dan selama nggak jebol 6.500 harusnya oke. Tapi kalau jebol 6.500, saya warning lagi, worst case scenario kita bisa ke sekitar 6.100 sampai 5.900-an kalau jebol 6.500. Another view, kalau misalkan kita cek bigger view ya, ini misalkan kita pakai weekly, ternyata weekly-nya IHSG itu ada divergent yang cukup kuat ya, bearish divergent dari kenaikannya. Bahkan monthly pun bisa terbentuk juga divergentnya, di mana ini harga indikator ke bawah, sedangkan harganya ini sampai sini ya, berarti enggak. Kita mungkin pakai weekly-nya aja. Ini bisa ada divergent di mana harga ke atas tapi indikator ke bawah. Dan kalau dia sampai jebol 6.500 itu bakal reversal, dan saya rasa kalau ini kita gunakan apa ya, uptrend channel. Biasanya kan wedge ya jadinya, tapi ini channel. Kalau misalkan dia jebol, saya rasa memang ke sini targetnya 5.800 sampai 6.200 di area-area kuat IHSG seperti itu. So, selalu batasi resiko aja di saham-saham yang di trade kan. Saat ini 6.500 sama 6.800 masih jadi area krusial IHSG. Break atas tuh bakal cakep, kalau jebol ke bawah batasi resiko. Tunti IHSG, langsung saja kita akan masuk berapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dibeli asing dulu aja. Kita coba bahas apa nih? Kita cari yang menarik dan belum kita bahas ya. Beberapa udah kita bahas semua untuk yang dibeli asing hari ini. Kurang ada yang oke sepertinya. Kita masuk ke yang dijual asing dulu aja. Kita bahas dari Antam. Ini kalau menurut saya Antam buat yang punya barang sudah perlu berhati-hati. Ya, terlepas dari beritanya baru rame kalah 1 ton emas kayak atau apa kayak, cuman by price action dia memang sudah kurang oke. Ini Antam turun 4,07% dengan candle yang cukup solid dan volume yang besar juga. Ada volume di pergerakan hari ini. Dan satu hal yang kita lihat ya, kalau teman-teman ngecek, Antam ini sudah jebol dari 1.700. Tuh. Sebelumnya di sini adalah neckline, area krusial, dan ketika dia jebol, artinya Antam sudah lower low dari structure besarnya. Nah, Antam ini cenderung lower high, jadi sepertinya dia bukan double top, atau kalau mau dipakai ini lebih ke double top, atau kalau double top sih gini, ini top 1, top 2. Cuman kalau menurut saya ini bukan double top, tapi lebih ke
inverted cup handle, means di sini ada lower high dan hari ini dia lower low. So untuk sekarang ya, Antam ini sudah berada pada fase downtrend karena dia sudah valid lower high dan lower low untuk structure besarnya. Ini agak kurang enak view-nya Antam, jadi teman-teman mungkin bisa berhati-hati kalau misalkan punya Antam ya, karena area kuat selanjutnya agak jauh dari si Antam ini. Nah, kita bisa cari banyak view dari saham yang sedang lower low seperti ini. Yang pertama kita bisa tarik pakai Fibonacci untuk mencari target lower low-nya dari 1705 sampai high-nya ada di 3170. Kayak gini ya. Dan target lower low-nya di sini 1145 sampai 800 rupiah. Itu target dari Fibonacci lower low-nya. Tuh, karena dia breakdown low ya. Retracement-nya ditembus. Tapi kalau kita tarik pakai target pakai chart pattern di mana sini cup lalu ini handle, targetnya adalah ke sini bahkan. Nah loh, 100 rupiah. Cuman saya rasa kalau sampai 100 rupiah enggak ya, itu sih. Palingan kalau yang lebih rasional ya pakai Fibonacci ini di sekitar 1145 sampai 800 rupiah. Itu area kuat banget bagi si Antam. Jadi buat teman-teman yang punya barang mungkin bisa berhati-hati. Bisa saja dia nggak langsung turun gini ya. Barangkali dia mau bikin downtrend channel. Nanti misalkan jadinya seperti ini. Atau kita hapus lagi. Nah, misalkan seperti ini. Nah, misalkan kita gunakan seperti ini, besok bisa rebound dulu, baru turun lagi, dan seterusnya. Yang penting batasi resiko aja, karena by structure dia sudah lower high dan lower low di daily. Kalau di weekly juga sama, cuman dia closingnya masih besok Jumat ya. Ya toleransi terakhir besok lah. Besok kan Jumat tuh closing candle weekly. Itu bisa jadi toleransi untuk si Antam. Barangkali teman-teman masih ada yang punya average 600, belum trailing stop. Karena kalau bigger view, trailing stopnya baru kena sekarang. Karena dia baru lower high dan lower low. Tuh kalau bigger view. Tapi kalau view kecil ya sudah kena dari kemarin-kemarin pasti trailing stopnya. Ini ya area kuat dari si Antam. Barangkali dia mau ke sini. Sekitar 1100-an. Worst case skenario-nya ke sana. Jadi itu batasi resiko aja. Tinggal kita lihat update nanti perjalanannya. Dilihat dalamnya juga distribusinya masih masif. Saya kira masih dikasih exit sekali lagi ya Antam ya. Descending triangle 1, 2, 3. Tapi ternyata enggak, cukup inverted cup handle 2 kali doang. 1, 2, lalu breakdown. So batasi resiko selalu. Untuk Antam, lanjut coba kita cek si apa nih? Kita coba cek BEPS deh, BEPS. Ini salah satu saham fenomenal juga yang bullishnya gila-gilaan ya. Dia dari harga berapa nih? 300 rupiah naik sampai 7.000 bahkan. Oke, kita bahas BEPS yang hari ini turun 6,95% atau ARB ya sepertinya. Ini BEPS turun 6,95% dengan candle yang solid dan volume yang ada. Cuma kalau kita lihat ini volume yang kayak gini ya, ini kayak volume sisiran dan susah untuk dianalisa. Jadi mungkin ya nanti kita pakai candle doang aja. Walaupun agak bias kalau candle doang karena volume yang mengkonfirmasi. Tapi ya mau gimana lagi, ini baca volumenya juga susah kalau kayak gini. Nah, BPS ini sebenarnya kemarin kena area krusial tuh di area 4.100 sampai 4.000 sampai 3.900 lah. Ini ya. Di sini area krusial dia. Dan kalau kita lihat kemarin dia breakdown turun sampai 3.000 lalu naik lagi sampai 5.000 bahkan dari si BPS. Hampir satu bagger ya. 3.000 rupiah sampai 5.000. Kalau sampai 6.000 naik 100% itu. Naik 65%. By structure memang sudah kurang oke BEPS ini. Cuman sepertinya dia masih lemah penurunannya dan ini cenderung ke downtrend channel untuk si BEPS. Ini ya, kalau kita sambungin tren atas dan tren bawah, sepertinya dia cenderung membentuk downtrend channel karena sebenarnya dia sudah lower high, lower low. Worst case bisa apa nih? Head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan.
tapi ternyata dia lebih ke downtrend channel tuh. Nah, buat teman-teman yang masih punya barang, ini lebih baik berhati-hati dulu karena kemarin dia reject dan hari ini dia lower low di daily-nya, maka menurut saya ini bakal ada penurunan dari si BEPS. Untuk support terdekat ada di area 4100, next-nya di area 3900, baru setelah itu di sekitar 3500. Sama batasi resiko juga karena buy structure dia sudah kurang enak. Kita lihat dalamnya akumulasinya sebenarnya masih oke, cuman kalau menurut saya sih ikutin TA-nya aja ya. Kalau emang dia jebol lagi dari 4100 lebih baik exit dulu karena worst case dia bisa lower low lagi. Nah, ini kan strukturnya sudah lower high lower low ya. Kalau di daily mungkin kurang jelas, kita bisa pakai weekly atau bahkan kita pakai monthly. Nah, ini kalau kita pakai monthly kan high low lower low, ini baru rebound. Worst case scenario dia bisa lower low lagi tuh. Artinya penurunan kali ini kalau dia masih dalam downtrend channelnya, target penurunannya pasti di bawah 3000. Tuh, dan kalau kita tarik pakai Fibo ya. Nah, ini bisa juga tarik pakai Fibo. High-nya 4990 ini, dan ini adalah support dari si BEPS. 42, 4000, 37, 34, 3000. Kalau jebol 3000 baru ke 2200 sampai 1790. Jadi ya batasi resiko aja. Untuk BEPS, lanjut coba kita cek si ini masih yang dijualin asing ya. Kita coba bahas apa? PNBN aja deh. Salah satu saham yang kemarin rame, naiknya kenceng. Cuman ya masih naik terus. Hari ini koreksinya lumayan. Oke, hari ini BEPS turun 3,44% dengan candle yang solid, nggak ada perlawanan ya. Tapi kalau kita lihat volumenya kecil, biasanya ini ada divergent dan sepertinya sudah terkonfirmasi ya. Ini sudah dead cross lagi, artinya harga ke atas, indikator ke bawah. Terakhir terakhir PNBN kita bahas di sini. Ketika dia bullish, breakout, lalu di sini bikin continuation, breakout, pullback, lalu akhirnya menguat. Nah, PNBN ini juga bagus ketika dia break 1250. Di sini dia break 1250 dan itu adalah double bottom besar. Bottom 1, bottom 2. Dan ketika breakout targetnya memang di 1800. Sudah kena 1800, mulai reject tapi masih ditarik lagi. Dan kalau kita lihat kenaikan terakhir ini sudah tidak didukung oleh market karena terjadi bearish divergence seperti itu. Nah, untuk sekarang tinggal kita cek kira-kira PNBN mau seperti apa, dan kalau kita lihat potensinya ya. Untuk sekarang supportnya ada di sini sekitar 1780. Itu adalah area neckline-nya. Ketika dia breakout ini retest, kalau mau high high itu bakal cakep. Untuk support 1 di sekitar 1770, sedangkan support 2-nya ada di sini 1665, 1635, baru support 3-nya di 1550. Sebenarnya selama nggak jebol yang 1550 oke. Tapi kalau jebol 1550 baru jelek. Another view bisa aja dia mau bikin continuation dulu. Nah, ini siapa tahu mau bikin bullish flag ya. Seperti ini. Ketika kemarin dia breakout, retrace. Ini bisa juga buat view ya untuk yang bullish flag ini. Karena volumenya mendukung. Waktu naik volumenya besar walaupun shadow-nya panjang. Tapi ketika turun volumenya mini-mini. Tuh, tinggal batasi resiko aja. So far continuation ini bakal hit selama dia nggak jebol yang sini harusnya 1800. Tapi kalau coba 1800 agak kurang oke dari si PNBN. Jadi ya batasi resiko aja karena sudah ada divergent. Kita lihat dalamnya hari ini mulai terjadi distribusi. Ini sepertinya masih broker summary kemarin sih, tanggal 13 ya. Broker summary kemarin. Kalau kita lihat akumnya masih bagus. TA-nya juga masih uptrend. Cuman ya harga sekarang resikonya sudah tinggi karena sudah kena target semua. Bagusnya biarkan dia konsol dulu. Kalau masih ada continuation bakal menarik. Tapi kalau belum ada, waspadalah, jaga trailing stop aja. Itu untuk PNBN. Lanjut coba kita cek yang merah-merah hari ini. Kita coba bahas apa nih? RMKE kita bahas ya. Ini rame RMKE ini dibahas di mana-mana. Malah hari ini ARB ya, emang biasanya kayak gitu ya. Kalau masih sepi naiknya kenceng, kalau udah dibahas di mana-mana dia
ARB. Oke, hari ini RMKI turun 6,49% dengan candle yang solid dan volume yang cukup besar dari si RMKI ini, penurunan hari ini. Sangat disayangkan dia gagal higher high, padahal kalau misalkan dia higher high, breakout 760, targetnya bisa ke 840 sampai 995, seperti itu. RMKI saham uptrend, ini juga dia coal related, jadi katalisnya juga masih mendukung. Soalnya memang hari ini kurang oke untuk call-nya. Kalau kita lihat spesifik di sini ya, ada view kecil RMKI ini bisa bikin continuation, entah di sini bullish flag, atau kalau yang banyak ya view-nya dia bisa simetrikan triangle atau bullish pennant di sini seperti ini. Tuh, cuman saya lebih prefer yang bullish flag. Intinya sama aja, cuman bikin view dan sama-sama continuation juga polanya. Kemarin dia breakout dengan continuation juga di sini, dia bikin pennant. Nah, di sini ada pennant, dia breakout, lalu kejedot. Ya sebenarnya sudah nggak ada resist ya, karena dia all time high. Kejedot, lalu akhirnya turun dulu sekitar 6,49%. Sebenarnya kalau misalkan dia berhasil break 760, target dari Fibonacci-nya itu ada di target dari Fibonacci-nya adalah 845 sampai 895. Cuma ya sekarang dia terlihat turun dulu. Bisa aja ini RMKI mau retest dulu ya di sekitar 680 supportnya. Karena ini kan dia breakout di sana 680. Di sini ada cup and handle. Ketika dia break, lalu ini retest terus naik lagi. Mungkin bisa dipantau kalau misalkan dia sekali lagi turun ya sampai 680. Kalau ada reject di 680 itu bakal oke, tapi kalau tidak ada berhati-hati. Yang jelek adalah kalau dia jebol terus dan membuat bearish divergent, itu bakal kurang oke banget untuk si RMKI. Jadi ya batasi resiko aja. Support yang terdekat 715, kalau jebol lagi baru 680. Tapi kalau jebol yang 680 entah kenapa view-nya kurang enak. Jadi ya batasi resiko di 680 dulu aja untuk yang beli di atas. Untuk target 760 dulu, baru higher high-nya di 845 sampai 945. Untuk RMKI lanjut coba kita cek, kita coba bahas apa nih, BRMS. Kalau 220 nya jebol saya bahas lagi. Kalau sekarang perhatikan 220 dulu aja. Kita coba cek yang hijau-hijau aja. Raja masih menguat ternyata. Kita coba cek Unity Tractor aja. Ini kalau menurut saya menarik juga, yang masih on track juga. Oke, hari ini Unity Tractor naik 5,39% dengan candle yang solid dan volume yang besar juga. Bagus sebenarnya, cuman volumenya mengecil ya. Harganya naik, volumenya mengecil, candlenya lebih besar tapi volumenya lebih kecil. Agak kurang enak view-nya. Terakhir Unity Tractor ini puncak di 33.000, lalu dia koreksi sampai area demand-nya di sekitar 26 ribuan ini. Sediakan reversalnya di 26 ribu ya, dia bikin ascending 1, 2, 3 breakout atau entah ini cup and handle, terserah. Yang jelas area dari 27.000 sampai 25.000 adalah area kuat dari si Unity Tractor. Terakhir dia bottom di 26.000, lalu dia reversal di sana membentuk cup and handle atau double bottom. Bottom 1, bottom 2. Setelah itu kemarin dia breakout dengan volume besar dan hari ini menguat. Agak disayangkan Unity Tractor ini kejedot resisten hari ini 29750, kena resist ya. Sebelumnya di sini area kuat juga. Terus juga ada Fibonacci 0,5. Dan sebenarnya kalau misalkan besok dia turun dulu itu bagus, karena potensinya berarti kalau dia breakout higher low dari 0,5 ya, targetnya bisa ke 1 seperti itu. Tapi kalau besok dia lanjut lagi tuh malah waspada, hati-hati karena ada potensi ini adalah pullback untuk membentuk lower high tuh. Jadi kalau misalkan dia turun dulu besok bisa manfaatkan beli di sekitar 29.000, itu bakal cakep karena berpotensi bikin yang namanya inverted head and shoulder. Shoulder kiri head, lalu ini mau bikin shoulder kanan tuh kalau dia retrace dulu. Tapi kalau misalkan besok dia langsung menguat, waspada di sekitar 30.600 sama 31.800. Worst case dia ke sini lalu akhirnya reversal membentuk high low lower high lower low
itu. Tapi kalau dia ada turun dulu baru naik, itu malah bakalan bagus. Maka dari itu higher low itu dibutuhkan untuk naik lebih tinggi seperti itu. Untuk support terdekat 29.000 sampai 28.900, bahkan sampai 28.500 juga nggak masalah. Untuk resisten 29.750 sampai 30.000, baru 30.600 dan 31.800, baru 33.375. Udah kayak nomor HP ya. Tuh, batasi resiko aja. So far katalis masih oke. Tinggal kita lihat market meresponnya. Kalau kita lihat juga akumulasinya pun masih bagus, bandar movement cakep, foreign flow cakep, even ketika dia koreksi. So saya rasa ada potensi kemarin markdown doang, tinggal batasi resiko aja. Oke, itu dulu mungkin konten untuk hari ini. Pas jam 5 sore saya harus segera pergi, ada acara. Jangan lupa support channel Cuan Cuan dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.